Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Ernia Mahfutari. Saya salah satu perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang. Kami akan sedikit menjelaskan mengenai materi sistem thinking yang meliputi yaitu pertama definisi sistem thinking, yang kedua karakteristik sistem thinking, dan yang ketiga itu penggunaan sistem thinking, dan yang keempat itu nanti adalah kesimpulan. Selamat menyaksikan video kami sampai habis ya teman-teman. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi sistem thinking. Sistem thinking atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan pemikiran sistem, merupakan suatu pendekatan untuk dapat memahami berbagai macam sistem dengan menekankan pada hubungan antar elemen yang ada pada suatu sistem. Sistem thinking ini bisa dibilang juga cara memandang sesuatu dengan keseluruhan, di mana bagian-bagiannya itu saling berhubungan. Memandang secara keseluruhan tersebut berarti mempelajari untuk memahami setiap bagian yang terkait dalam suatu sistem. Nah, itu sedikit mengenai definisi sistem thinking. Selanjutnya, pembahasannya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Halo guys, perkenalkan saya Baginda Hariansyah Hasibuan. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari karakteristik sistem thinking. Yang pertama, berpikir secara menyeluruh daripada bagian-bagian. Yang kedua, melihat sesuatu pada gambaran yang lebih besar. Yang ketiga, mencari tahu efek yang ditimbulkan dari suatu aksi. Dan yang keempat, mengidentifikasi bagaimana suatu hubungan bisa mempengaruhi sistem. Yang kelima, mengerti konsep dari perilaku dinamis. Yang keenam, mengerti bagaimana cara struktur sistem membentuk perilaku sistem. Dan yang ketujuh, melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Penggunaan sistem thinking. Sistem thinking sudah digunakan untuk menyelesaikan banyak permasalahan dari berbagai bidang seperti analisis bisnis, manajemen bisnis, kesehatan, komputasi, manufaktur, pembangunan berkelanjutan, epidemiologi, dan lain-lain. Sistem thinking menggunakan simulasi komputer, bermacam-macam diagram dan grafik untuk memodelkan, mengilustrasikan, dan memprediksi perilaku sistem. Contoh alat sistem thinking adalah behavior over time atau disingkat BOT. Graph yang menunjukkan tindakan dari satu atau lebih variabel dalam periode waktu tertentu. Causal Loop Diagram CLD yang menggambarkan hubungan antar elemen dalam sistem manajemen flight simulator yang menggunakan program interaktif dan mensimulasikan efek keputusan manajemen, dan mensimulasi model yang mengasumsikan interaksi dan elemen dalam sistem dari waktu ke waktu. Nah, inilah dari penggunaan dari sistem thinking. Halo guys, saya Nur Halimah. Nah, di sini saya akan menyimpulkan apa itu sistem thinking. Jadi, sistem thinking didefinisikan sebagai pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan yang membutuhkan pemikiran holistik maupun pemikiran reduksionis secara seimbang. Dengan memahami sistem secara keseluruhan, juga secara mendetail, dapat menghindari munculnya output yang tidak diinginkan. Karakter dari sistem thinking mampu menyelesaikan permasalahan yang sulit dengan sangat efektif, apalagi yang di dalamnya melibatkan permasalahan kompleks, memiliki banyak feedback baik internal maupun eksternal, dan masalah yang sangat bergantung pada kejadian di masa lalu ataupun kejadian lain dibanding dengan cara berpikir linier. Baiklah, sekian video pemaparan materi dari kelompok kami. Sampai jumpa teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.